Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita ingin mengantar saudari-saudara kita, anak-anak kita untuk menerima sakramen penguatan. Marilah kita doakan mereka agar berkat anugerah Roh Kudus mereka terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bersama-sama dengan ujub-ujub khusus pada hari ini, kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga-keluarga kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kebijaksanaan sejati, kami datang berhimpun di hadapan-Mu karena haus akan kebijaksanaan dan pengertian yang sejati. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam mengarungi hidup ini, kami selalu mengambil sikap dan langkah yang tepat, dan dengan demikian kelak beroleh hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan Dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu,
seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Biarlah hamba-hamba-Mu menyaksikan perbuatan-Mu. Biarlah anak-anak mereka menyaksikan semarak-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas bumi. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus.
Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekeliling dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Para calon penerima sakramen Krisma yang berbahagia, bersama-sama dengan para imam dan petugas liturgi pada hari ini, bersama-sama dengan orang tua dan keluarga, Dewan Paroki, para pendamping dan panitia Krisma, dan bersama-sama dengan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon penerima sakramen Krisma.
Selamat atas keputusan iman yang telah para ibu bapak dan anak-anak ambil untuk menerima sakramen Krisma. Menerima sakramen Krisma adalah suatu keputusan yang diambil dengan sadar dan bebas untuk membiarkan Roh Kudus mendampingi hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa artinya atau apa tandanya kalau kita sungguh membiarkan Roh Kudus mendampingi hidup kita? Tanda-tandanya sebetulnya jelas. Yang pertama adalah setiap kali kita mengambil keputusan, kita tidak mengambil keputusan itu, baik yang kecil maupun yang besar, hanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Tetapi di dalam doa, membiarkan Roh Kudus menunjukkan jalan kepada kita. Tandanya apalagi kalau kita membiarkan Roh Kudus membimbing hidup kita? Jawabannya juga jelas, meskipun pelaksanaannya tidak mudah. Yaitu kalau kita memilih, tidak sekedar memilih yang gampang atau yang sekedar menyenangkan. Kalau hanya memilih atau selalu memilih yang seperti itu, tandanya kita kurang memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Tanda yang jelas adalah kalau kita selalu berusaha. Saya katakan berusaha karena tidak selalu berhasil. Selalu berusaha membiarkan Roh Kudus membimbing hidup kita. Kalau kita terus berusaha memilih yang baik dan yang benar, bukan sekedar yang gampang dan yang menyenangkan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini dapat kita renungkan, dapat kita maknai dengan kacamata memilih itu, memilih yang baik dan yang benar. Saya bacakan 1-2 kalimat dari bacaan yang pertama dan dari bacaan Injil. Dari bacaan pertama, kebijaksanaanlah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Kitab kebijaksanaan mengajari kita untuk tidak sekedar memilih kekuasaan, tetapi kebijaksanaan. Dibandingkan dengan kebijaksanaan, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Memilih bijaksana daripada kaya. Atau kalau kita memaknai Injil dengan kacamata memilih itu, orang yang diceritakan di dalam Injil pada awalnya memilih yang baik dan yang benar. Dengan bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini mencerminkan pilihan yang baik. Tetapi sesudah pertanyaannya dijawab oleh Yesus, dan ternyata jalan itu tidak gampang dan tidak menyenangkan, kemudian dikatakan pada akhirnya, mendengar jawaban Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih. Semula memilih yang baik, ketika jalan menuju kebaikan itu ditunjukkan, ia tidak siap menerima. Membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus berarti selalu berusaha memilih yang baik dan yang benar.
Apakah ada contoh konkret yang bisa kita teladani? Beberapa waktu yang lalu kita dikunjungi Paus Fransiskus. Kalau kita membaca pilihan-pilihannya, ada yang sangat menarik. Saya ambil contoh beberapa hal ketika beliau datang di tengah-tengah kita. Saya mendapat kesempatan untuk selalu dekat dengan beliau. Saya amat-amati sepatunya. Paus itu biasanya mengenakan sepatu warna merah sesuai dengan martabatnya, pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Waktu beliau datang ke sini, sepatunya hitam, bukan merah. Dan sepatu saya lebih baik daripada sepatu beliau kelihatannya. Karena sepatunya itu yang hitam sudah ada garis-garis putihnya. Itu artinya sudah lama dipakai. Memilih yang sederhana. Mobil apa yang beliau tumpangi? Sudah ditawarkan segala macam mobil. Termasuk mobil yang disediakan oleh pemerintah. Sesuai dengan protokol, mobil yang anti peluru, mereknya Mercedes, istimewa, ditolak. Ditawari mobil yang bermerek hebat, ditolak. Yang diterima adalah mobil yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di sini. Pilihan untuk sederhana. Duduknya di mana? Di dalam mobil. Biasanya kalau pimpinan pembesar duduknya di belakang. Bukan, beliau memilih untuk duduk di samping sopir, bercanda dengan sopir, menyalami umat yang mengeluh-elukan dia. Pilihan. Pilihan-pilihan yang sederhana itu ternyata sangat mengesankan bagi masyarakat kita. Karena pilihan-pilihan Paus Fransiskus sangat berbeda dengan pilihan banyak orang yang suka pamer kemewahan. Maka ada istilah flexing, pamer kemewahan. Dan pada waktu itu kita tahu Pak Presiden kita langsung ganti mobil. Seperti mobilnya Paus. Hanya 1 hari itu, sesudah itu diganti lagi yang lain. Kalau Paus tidak seperti itu, di Vatikan tempat beliau tinggal, mobil yang dipakai adalah mobil Ford tahun 2004. Saya melihat sendiri, pilihan yang sederhana menjadi sangat bermakna, menjadi kesaksian yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat kita yang mempunyai watak yang berbeda. Kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, juga sudah membuat pilihan bersama sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta. Di kompleks-kompleks gereja di seluruh keuskupan, kita melihat satu banner. Tulisannya solidaritas. Maksudnya apa? Setia kawan. Maksudnya supaya umat Katolik membangun watak setia kawan di tengah-tengah arus masyarakat kita yang kehilangan semangat itu. Mengapa saya katakan kehilangan semangat kesetiakawanan? Saya ambil saja contoh angka. Kita dapat melihat dengan mudah di koran, di televisi, bahwa angka tengkes itu jebol. Anak-anak kita yang usianya kurang dari 5 tahun, sekian persen mengalami tengkes itu. Stunting. Bahasa yang lebih umum. Karena kurang makan,
anak-anak kita itu tidak bisa bertumbuh fisiknya dengan baik. Dan bukan hanya fisik yang kurang bertumbuh, tetapi seluruh pribadinya tidak bisa bertumbuh dengan normal karena kekurangan makan. Dari lain pihak, ada angka yang menunjukkan hal ini. Angka yang bisa dipercaya. Pada tahun 2021, sampah makanan yang dibuang di negara kita tercinta ini, kalau dirupiahkan jumlahnya 330 triliun rupiah. Bulan Juni yang lalu 2024 angka itu menjadi lebih besar. Sampah makanan yang dibuang tahun 2023 551 triliun rupiah. Kesenjangan. Yang satu sebagian kurang makanan, yang lain makanan dibuang-buang. Kita memilih untuk membangun watak setia kawan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pilihan-pilihan seperti itu harus terus dirawat dan dikembangkan. Kalau tidak, watak yang baik, solider, setia kawan, memilih yang baik dan yang benar, itu bisa hilang oleh arus zaman. Mengakhiri renungan ini, saya ingin memberikan ilustrasi bagaimana suatu pilihan yang baik pada awal mula akhirnya hilang, diganti dengan pilihan yang tidak baik dan itu merugikan. Ceritanya begini. Ada 4 orang bersaudara yang sangat baik hatinya. Mereka selalu bekerja untuk kebaikan bersama, tidak untuk dirinya sendiri. Suatu ketika mereka berkumpul dan mereka berdiskusi, apa yang harus kita lakukan supaya pelayanan kita bagi masyarakat menjadi semakin baik dan semakin berbuah banyak. Keputusannya mereka mau belajar ilmu supaya perbuatan baik semakin menjadi berkah bagi banyak orang. Pergilah mereka ke negeri asing. Sesudah beberapa tahun pulang, saling bercerita mengenai ilmunya. Yang bungsu berkata begini kepada kakak-kakaknya, "Kakak, saya mempelajari ilmu ajaib. Kalau kepada saya, kamu berikan sepotong tulang dari makhluk apapun, saya bisa membuat makhluk itu, kerangka makhluk itu lengkap." Kakaknya lagi tidak mau kalah. "Kalau betul katamu, Dek, saya bisa melengkapi makhluk itu dengan dagingnya." Kakaknya tidak mau kalah lagi. "Kalau betul yang kalian katakan, saya bisa melengkapi yang kurang dari makhluk itu." Yang sulung harus paling hebat. "Kalau kalian betul, saya bisa menghidupkan makhluk itu." Akhirnya mereka setuju pergi ke hutan. Ditemukanlah sepotong tulang kecil. Si bungsu menyulap tulang kecil itu menjadi kerangka utuh suatu makhluk. Belum jelas makhluk itu apa. Kakaknya membuktikan ilmunya, memberikan daging. Kakaknya lagi membuktikan ilmunya, melengkapi yang kurang. Kulit dipasang. Ternyata warnanya loreng-loreng. Gigi dipasang, yang keluar taring. Kuku dipasang, ternyata yang terpasang adalah kuku yang mencengkeram tajam. Makhluk itu harimau. Sudah kepalang tanggung, yang sulung tidak mau kalah.
membuktikan ia paling hebat. Makhluk itu dihidupkan dan betul-betul hidup. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa diceritakan. Ternyata harimau yang hidup itu harimau lapar. Harimau itu mengaum keras. Satu persatu keempat bersaudara itu diterkam habis. Dan habislah juga dongengnya. Maksud yang baik pada awal mula berubah menjadi nafsu untuk saling mengalahkan karena tidak dirawat dengan baik. Marilah kita saling mendoakan agar Roh Kudus yang sudah kita terima dan akan diterimakan kepada calon penerima sakramen Krisma, kita beri kesempatan untuk mendampingi hidup kita lewat doa, lewat ziarah, lewat cara apapun, sehingga kita semakin terdorong untuk terus berusaha memilih yang baik dan yang benar. Tuhan memberkati. Pada hari Minggu 13 Oktober 2024, kami umat Gereja Santa Clara, Paroki Bekasi Utara, menghantar saudara-saudari kami sebanyak 122 orang yang ingin menerima sakramen Krisma. Sebelumnya saudara-saudari kami ini telah dipersiapkan oleh para katekis, dan dari pengamatan kami, mereka memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi. Dan dengan demikian keanggotaannya dikukuhkan dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati kesediaan Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen Krisma kepada saudara-saudari kami ini. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya para romo dan para pendamping yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing saudari-saudara kita ini untuk menerima sakramen Krisma pada hari ini. Berbagai macam langkah pembinaan telah dilakukan agar para calon penerima sakramen Krisma ini nantinya sungguh-sungguh menjadi pribadi Katolik yang dewasa dalam iman dan mampu menghidupi iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan hati gembira kami menyambut permohonan umat. Sebelum sakramen Krisma diterimakan, marilah kita bersama-sama membaharui janji baptis kita. Saudari-saudara terkasih, sanggupkah saudari dan saudara menolak kejahatan dalam diri saudari-saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Sanggupkah saudari dan saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Percayakah saudari dan saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada hamba-hambanya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan saudari-saudara kita ini dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya saudari-saudara kita ini menjadi semakin serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah Engkau mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur bagi mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silahkan duduk kembali. Ubi caritas espera, Deus ibie. Ubi caritas espera, Deus ibie. No.
Christus Deus, ubi caritas espera, Deus imies. Simul cumque comiatis, filiomus,
Saudara-saudara terkasih, hari ini Allah mengajarkan kebijaksanaan sejati bagi orang yang mendambakan keselamatan. Marilah kita mohon dengan rendah hati di hadapan Allah, agar diberi nurani yang cerah untuk menemukan kebijaksanaan hidup yang sejati. Bagi para pemimpin gereja dan biarawan-biarawati, ya Bapa, semoga para uskup, para imam, biarawan-biarawati dengan tulus mengabdikan diri sebagai saksi kabar sukacita dan pewarta Injil. Jauhkan mereka semua ya Bapa dari kemewahan harta dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada para pejabat pemerintahan, agar mereka tidak terjerat pada harta kekayaan yang tidak benar. Sebaliknya, semoga mereka selalu bersikap jujur, tulus, dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang berlimpah dalam harta dan kekayaan, semoga orang-orang yang berlimpah dalam harta dan kekayaan tetap menempatkan Tuhan dan kerajaan-Nya di atas kelimpahan harta duniawinya, dan mereka rela berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan berkekurangan, semoga orang-orang yang merasa miskin dan berkekurangan dikuatkan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga sekalipun mereka miskin dalam harta dunia, namun kaya dalam kebijaksanaan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang hari ini menerima sakramen Krisma, ya Bapa, berilah semangat yang membara bagi mereka yang baru menerima sakramen Krisma, agar mereka semakin terlibat dalam persekutuan dan karya-karya pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi misa kita doakan ucapan syukur atas terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadeus dari Ayu dan Bagas. Semoga dengan terkabulnya doa novena ini, mereka semakin mengalami kerajaan Allah, sukacita dan damai dalam Kristus, sehingga mereka rela memberikan yang terbaik untuk sesama, khususnya yang sangat membutuhkan. Berkatilah Ayu dan Bagas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kedamaian dan kehidupan yang baru bagi Ibu Veronica Agustina Lae yang berpulang setahun lalu. Semoga dia mengalami kehidupan kekal seperti dijanjikan oleh Yesus kepada orang-orang yang telah dan berjuang dalam hidupnya untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan harta kekayaan demi sepenuhnya beriman dan bergantung kepada Yesus Kristus, harta yang termahal dan mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kita berdoa bagi Bapak Uskup kita Ignatius Kardinal Suharyo yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan untuk menerimakan sakramen Krisma kepada umat-Mu dan berjumpa dengan seluruh umat yang ada di Santa Clara ini. Agar Tuhan tetap memberikan kesehatan
memberikan semangat sehingga Bapak Uskup kami dapat melayani dengan baik dan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami budi yang arif dan kedewasaan iman, agar kami terbebas dari jerat harta dunia dan bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki liturgi Ekaristi. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita persiapkan persembahan dengan cara mengumpulkan kolekte. Kolekte pertama kantong berwarna merah, dan kolekte kedua kantong berwarna biru untuk pendidikan calon imam. Marilah kita persiapkan lagu persembahan dari Puji Syukur nomor 379. Kita
Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melimpahi kami dengan harta dan sarana hidup yang kami perlukan. Semoga dalam menikmati kemurahan-Mu, kami diingatkan kepada sesama kami yang miskin, lemah, difabel, agar kami mampu berbagi bagi mereka, sehingga kami pantas disebut pengikut Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu sambil berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Kebangkitan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya pelindung paroki kami Santa Clara Assisi, yang sepanjang masa hidup mereka berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Amen.
saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, yang dapat menerima tubuh Kristus adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Pemberkatan anak akan diberikan sesudah romo dan prodiakon selesai membagikan komuni. Mohon anak-anak berbaris mengikuti arahan petugas tata laksana, menyilangkan tangan di dada dan menjawab amin saat diberkati. Lagu Komuni dari Puji Syukur nomor 690.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dikuatkan oleh sabda dan santapan rohani hari ini, semoga kami tidak terjerumus ke dalam belenggu harta dunia, dan berkat bimbingan Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan melalui sakramen Krisma hari ini, kami mampu memberi hati dan cinta kepada saudari-saudara kami yang berkekurangan, sehingga kami mendapat kebahagiaan sejati. Bapa yang Maha Kukasih, pada akhir perayaan Ekaristi ini, sekali lagi kami ingin berdoa bagi kesejahteraan seluruh umat-Mu di Paroki Bekasi Utara ini. Hadirlah di tengah keluarga-keluarga kami, agar keluarga-keluarga kami menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya iman, pengharapan, dan kasih. Terimalah di dalam kemuliaan abadi saudari-saudara kami yang sudah mendahului kami menghadap-Mu. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah saudari-saudara kami yang mungkin sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup yang tidak ringan. Dampingilah kaum muda, agar mereka mampu menyiapkan masa depan mereka sebaik-baiknya, sambil berpegang pada tuntunan-Mu sendiri yang telah Kau tanamkan di dalam hati mereka. Berkatilah remaja dan anak-anak, agar mereka menjadi sumber kebahagiaan dan ikatan kasih yang semakin kuat di tengah-tengah keluarga. Dan sekiranya Engkau berkenan menaburkan benih-benih hidup panggilan khusus sebagai imam, biarawan, biarawati, bukalah hati mereka agar dengan gembira menyambut panggilan-Mu itu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman. 1. Perkawinan merupakan pengumuman yang pertama kali. Jessica Aprilia dari lingkungan Antonius I dengan Tubagus Putra Wijaya dari Paroki Kenjeran, Surabaya. Pemberkatan di Gereja Santo Marinus Yohanes, Kenjeran, Surabaya. Teguh Prakoso dengan Teresia Dian Ulina Siboro, keduanya dari lingkungan Yohanes Pemandi II. Pemberkatan di Gereja Santo Yosef, Matraman. Pengumuman kedua dan ketiga bisa dilihat di website paroki. Umat yang mengetahui halangan atas rencana perkawinan ini wajib memberitahukannya kepada pastor paroki. 2. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama melalui Cash dan Kris, Rp27.253.644. Kolekte kedua melalui Cash dan Kris, Rp27.890.174. Misa Jumat pertama, Rp3.928.000. Dari lembar misa, Rp586.100. Sumbangan GKP dari umat melalui Kris, Rp2.352.000. Hasil penjualan bunga mawar pada misa 1 Oktober melalui cash Rp4.910.360 dan melalui transfer Rp3.499.000. 3. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan di bulan September sampai dengan Oktober pada Misa Minggu 27 Oktober 2024 pukul 9 akan ada pembaruan janji perkawinan setelah homili.
Pendaftaran melalui link yang disebarkan oleh Ketua Lingkungan. 4. Mengundang para remaja Santa Clara untuk mengikuti Rosario Misioner Bir yang akan diadakan pada Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 19 di ruang 1 dan 2 lantai 2 GKP Santa Clara. Mohon partisipasi dan koordinasi dari Ketua Lingkungan. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatian umat. Marilah kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati untuk menerima berkat dan pengutusan. Lagu penutup dari Puji Syukur nomor 697. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Sesudah dirimu